Balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 di season 3 ini gitu. Udah part 2 aja. Ya masih kemampuan penalaran umum sih, tapi udah part 2 aja gitu di season 2. Jadi langsung saja nggak usah berlama-lama, kita ke nomor 6. Part 2 ini tentu dimulai dengan nomor 6. Hana Tulsit. Nah gitu. Ya udah mulai tua ya, gue berdiri aja udah Hana Tulsit gitu. A mengatakan siswa yang tinggal di asrama memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang tinggal dengan orang tuanya. Jadi variabel X-nya itu apa? Tentang siswa tinggal di mana gitu. Dengan orang tua kah? Jadi kategori ya. Ini adalah variabel X-nya itu kategori. Tinggal sendiri atau tinggal dengan ortu. Nah, yang pertama Y-nya itu adalah kemandirian, tingkat kemandirian. Yang kedua, B mengatakan siswa yang tinggal dengan orang tuanya lebih percaya diri daripada yang tinggal di asrama, gitu ya. Jadi X-nya sama ya, tinggal sendiri, tinggal dengan orang tua. Ibarat kata ketika tinggal sendiri itu adalah X1, tinggal ini 2, ini 1, ini 2, ini Y-nya adalah tingkat kepercayaan diri, PD. Jadi kalau kita tuliskan di sini, nah, sendiri itu mandiri, gitu kan? Y mandiri. Bersama orang tua itu PD, Y PD, gitu. Dinyatakan, survei menunjukkan bahwa remaja percaya diri memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang kurang percaya diri. Nah, ini beda lagi. Kenapa X-nya itu mengenai tidak PD, H dan PD, menghasilkan Y-nya apa? Y-nya mandiri. Apa berarti kesimpulannya? Tidak relevan. Gitu ya. Jadi nyambung sebenarnya tentang percaya diri dan kemandirian, tapi tidak relevan dengan pernyataan A dan B gitu loh. A dan B itu menyatakan bahwa variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan, yang menjadi alasan itu adalah tentang tinggalnya si siswa gitu. Tempat tinggalnya si siswa gitu. Jadi siswa itu apakah tinggal asrama atau enggak gitu. Itu X-nya. Sedangkan pada pernyataan ketiga, survei itu menyatakan X-nya itu adalah tentang percaya diri. Gitu. Sama-sama membahas percaya diri dan kemandirian, tapi model matematikanya saja sudah berbeda dan secara logika gitu ya. Kalian gak usah menuliskan ini, gak usah menuliskan ini, gak usah. Secara logika kalian harusnya nangkep bahwa itu tidak relevan. Gitu ya. Oke, namanya juga belajar. Lanjut. Pestisida alami sering digunakan karena harganya terjangkau dan lebih ramah lingkungan. Namun daya kerja pestisida sebenarnya pestisida alami lebih lambat dan penyimpanannya tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Yang ini tuh negatif, yang ini positif nih kan. Ada positif negatifnya gitu. Pembuatan pestisida alami membutuhkan waktu yang agak panjang sehingga kurang praktis. Kurang praktis ini juga sisi negatif. Ahli teknologi pertanian perlu menemukan cara agar pestisida alami dapat diproduksi dalam waktu singkat dan dapat disimpan dalam jangka panjang. Ini adalah solusi untuk mengurangi sisi negatif dari pembuatan pestisida gitu ya. Yang pasti salah. Harga pestisida alami yang terjangkau menyebabkan ini benar, tentu. Ahli teknologi memproduksi pestisida alami yang memiliki daya kerja lebih cepat. Ini benar, karena itu yang kita butuhkan ya. Ahli pertanian memiliki kemampuan dalam menghasilkan. Nah, apa ini? Kita baca dari ahli pertaniannya saja udah kayak, gitu ya kan? Pestisida alami membutuhkan waktu yang lebih lama, ini benar. Meskipun ramah lingkungan, tergolong lambat, ini benar. Ya. Mudah. Nomor 8. Buah durian banyak disukai masyarakat di negara X. Banyak disukai. Selain karena rasanya enak, kandungan gizinya juga tinggi.
Namun durian juga dapat memicu reaksi alergi pada orang dengan kondisi tertentu. Ya, gue suka durian dulu pas kecil, sekarang bisa makan tapi nggak terlalu doyan. Tangan gue udah begini. Mengonsumsi durian terlalu banyak juga dapat menyebabkan mual dan muntah karena kandungan sulfur di dalamnya. Untuk itu, sebaiknya kita membatasi jumlah durian yang dikonsumsi. Karena bisa mabok juga ya. Karena durian itu mengandung alkohol. Durian, terus apa lagi ya yang mengandung alkohol? Ada banyak kayaknya ya buah-buahan ya. Berdasarkan tape itu dari singkong. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Buah durian menjadi buah kebanggaan. Sebenarnya ini agak salah, tapi di pernyataan pertama itu dinyatakan banyak disukai. Bisa saja kita terlalu suka, kita membangga-banggakan kan, karena kita suka gitu. Kita keep bener gitu aja. Kandungan gizi yang ada di dalam buah durian dapat mendukung sistem imun tubuh. Intinya gizinya tinggi. Kalau kita memakan banyak gizi gitu kan, gizi tinggi, minuman, makanan, imun kita itu pasti meningkat. Ya enggak? Ya enggak sih? Bener banget. Beda nih, kita makan seblak tiap hari sama makan alpukat tiap hari. Beda kan? Ya gitu. Konsumsi buah durian yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan gitu. Sebenarnya tidak ada kata gangguan pencernaan secara eksplisit gitu ya, implisit, mual dan muntah. Tapi dalam pembahasan yang gue baca ya dalam soal ini, yang C ini yang pas. Coba diskusi di kolom komentar. Aman saja. Nomor 9. Banyak orang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun dekat, rabun jauh, presbiopi atau penglihatan buram sehingga membutuhkan kacamata. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan radiasi layar komputer terbaru tahun kapan nih? Atau gawai yang tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan. Manakah kesimpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Orang yang bekerja dengan menggunakan komputer lebih dari 8 jam per hari memerlukan kacamata. Ini tentu benar ini. Langsung gue coret. Coba kita baca dulu. Orang yang mengalami masalah mata rabun banyak terpapar radiasi layar komputer. Belum tentu juga sih, karena gue banyak terpapar radiasi komputer tapi biasa aja. Ya, syukurnya tidak mengalami gangguan mata. Ada beberapa orang yang beberapa sering menggunakan gawai udah rabun karena genetik, bisa jadi gitu ya. Ini kurang bener lah kayak gitu ya, kurang bener lah. Banyak produk gawai yang dilengkapi dengan anti radiasi. Nah ini nih, anti radiasi gue pakai. Anti radiasi mengurangi risiko terkena rabun jauh. Ini benar ya. Benar, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan yang di atas gitu ya kan. Yang di atas membahas apa? Benar banget, membahas tentang rabun gitu ya, garis besarnya. Orang yang menggunakan kacamata memiliki gangguan pada fungsi matanya. Ini benar. Tapi yang dibahas apa? Gangguan mata akibat radiasi. Anak-anak tidak membutuhkan kacamata karena memiliki Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi dapat menyebabkan kenaikan berat badan, merusak kesehatan gigi, dan meningkatkan risiko terkena diabetes. Namun, beberapa jenis buah yang kaya gula seperti mangga, pisang, juga mengandung banyak nutrisi dan serat yang baik untuk kesehatan. Jadi nggak semua makanan dengan kandungan gula tinggi itu menyebabkan hal yang negatif saja, gitu ya kan? Saja gitu, nggak. Tapi kalau buah-buahan itu pasti banyak nutrisi, serat juga yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan informasi tersebut, pilih pernyataan yang benar. Semua makanan yang tinggi gula memiliki semua. Enggak ya. Semua buah dengan kandungan gula tinggi berbahaya untuk kesehatan. Enggak. Semua makanan yang merusak gigi mengandung gula tinggi. Enggak.
Beberapa buah dengan kandungan gula tinggi baik untuk kesehatan. Nah ini nih kesimpulan ya kan, makanan dengan kandungan gula tinggi dapat memberikan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Nah